Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmatnya, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmatnya bisa sholat subuh berjamaah di musala al-ikrah. Berapapun kita jumlahnya, insya Allah ya, kita tetap bersama-sama membaca dan belajar Al-Quran. Izinkan saya untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya, kecuali mereka yang bertaubat, mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Penjelasannya, ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan keterangan yang menjelaskan tujuan-tujuan baik dan petunjuk yang bermanfaat bagi hati yang dibawa oleh Rasulnya setelah Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya dalam kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Abdul Aliyah menuturkan, ayat ini berkenaan dengan ahlul kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberitahukan bahwa mereka dilaknat oleh segala sesuatu akibat perbuatan itu.
Sebagaimana seorang ulama dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu, bahkan sampai ikan paus di air dan burung yang terbang di angkasa, maka sebaliknya orang-orang ahli kitab itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur yang saling memperkuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lainnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Dalam kitab Sahih juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, seandainya bukan karena ayat dalam kitab Allah, niscaya aku tidak akan meriwayatkan sesuatu kepada seseorang. Ayatnya tersebut adalah Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Abul Aliyah Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan, yaitu mereka dilaknat oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa seorang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu, sampai ikan paus yang berada di laut. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhususkan orang-orang yang bertobat kepadanya dengan firman-Nya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Artinya, kecuali mereka yang bertobat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan kebenaran. Artinya, ialah mereka menarik diri dari apa yang telah mereka kerjakan dan memperbaiki amal perbuatan mereka serta menerangkan kepada manusia apa yang telah mereka sembunyikan itu. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dalam hal ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penyuruh kepada kekufuran atau kepada bid'ah, jika dia tidak enggan bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwasanya untuk umat-umat yang terdahulu, taubat orang seperti mereka itu tidak akan diterima. Akan tetapi ketentuan tersebut berbeda ini, karena ia merupakan bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah memberitahukan tentang orang-orang yang kufur dan terus-menerus dalam kekufuran sampai menemui ajalnya, bahwa alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Mereka itu mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Artinya mereka akan terus-menerus mendapatkan laknat sampai hari kiamat kelak. Lalu laknat itu menjadi teman setia mereka di dalam neraka jahanam, yang la yukhaffafu anhumul adab, tidak akan diringankan siksa dari mereka. Artinya apa yang mereka rasakan itu
tidak akan pernah berkurang. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maksudnya siksa itu tidak akan dialihkan dari mereka meski hanya sekejap saja, tetapi siksa itu akan terus menerus dan berkesinambungan. Nauzubillahi min zalik. Catatan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai dibolehkannya melaknat orang-orang kafir secara umum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri dan para pemimpin setelahnya juga pernah melaknat orang-orang kafir dalam qunut dan di luar qunut. Sedangkan mengenai laknat terhadap orang kafir tertentu, fulan dan fulan, maka sekelompok ulama berpendapat bahwa laknat seperti ini tidak diperbolehkan karena kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana Allah akan mengakhiri hidup orang tersebut. Dan sebagian ulama berargumentasi dengan firman yang berikut, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelompok lain membolehkan laknat pada orang kafir tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki, namun ia berlandaskan pada hadis lemah. Sedangkan kelompok yang lain berdalil dengan sabda Rasulullah dalam kisah orang yang dibawa ke hadapan Nabi dalam keadaan mabuk. Maka beliau menjatuhkan had, hukuman atau siksa baginya. Lalu ada seseorang yang berkata, semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya dia melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau melaknat, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya boleh dilaknat. Allah alim shawab. Nah, Allah dengan segala firman-Nya, berikutnya yaitu pembacaan hadis. Kita masuk di bab baru, yaitu bab tentang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Surat Al-Hud ayat 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Artinya, beristiqomahlah pada agama Rabbmu, mengamalkannya dan berdoa kepadanya. Istiqomah ialah senantiasa tetap pada jalan yang lurus. Umar radhiyallahu anhu berkata, istiqomah ialah engkau melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan tidak pergi ke sana kemari sebagaimana rubah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagaimana penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang yang mengesahkannya dan konsisten melakukan ketaatan kepadanya, maka orang tersebut aman ketika menghadapi kematian dan ketika pada hari kiamat, dan pahalanya adalah surga. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 100, dalam ayat 13 sampai 14 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksud mereka beristiqomah untuk mengesahkan Allah serta mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis yang pertama dari Abu Amr. Ada yang mengatakan namanya Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam, suatu pernyataan yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada seseorang selain engkau. Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, saya beriman pada Allah, kemudian beristiqomahlah. Penjelasan hadis ini menghimpun makna Islam dan iman secara keseluruhan. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sungguhnya orang yang berkata Roh kami adalah Allah, kemudian ia beristiqomah. Sebagian ulama ahli ma'rifah berkata, rujukan istiqomah kepada dua hal, yakni kebenaran kepada Allah dan mengikuti apapun yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lahir maupun batin. Nabi pernah bersabda, beristiqomahlah dan jangan pernah menghitung-hitung amal baikmu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian ialah sholat, dan tidak ada yang memelihara wudu melainkan orang mukmin. Soalnya sekali lagi, dari Abu Amr ada yang mengatakan namanya Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam, suatu pernyataan yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada seorang selain engkau. Rasulullah menjawab, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini menghimpun makna Islam dan iman secara keseluruhan. Hadis ini sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Roh kami adalah Allah, kemudian ia beristiqomah. Sebagian ulama ahli ma'rifah berkata, rujukan istiqomah pada dua hal, yakni kebenaran iman kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah baik lahir maupun batin. Nabi pernah bersabda, beristiqomahlah dan jangan pernah menghitung-hitung amal baikmu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian ialah sholat, dan tidak ada yang memelihara wudu melainkan orang mukmin. Alhamdulillah, telah kami bacakan Al-Quran dan hadis tentang istiqomah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita semua, baik yang ada di dalam majelis ini maupun seluruh jamaah mushola kita, selalu diberikan istiqomahan. Dan saya kita sampaikan hadis ini, Al-Quran dan hadis ini kepada saudara-saudara kita yang belum hadir di dalam majelis ini. Semoga apa yang saya bacakan bisa berkesan, berbekas di hati kita semua, dan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, amin. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.